Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 izin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan, sejarah kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Di sini bisa dilihat ada kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Aneta Wayurian Zanita, lalu ada saya sendiri Bibi Ananda, dan juga ada rekan saya Lidiana Febrianti dan juga Lista Aisyah. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 serta ditegaskan dalam UUD 1945. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan pengaruh bahasa asing, perubahan sikap berbahasa generasi muda, dan juga penggunaan bahasa tidak baku. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menelaah kedudukan dan penerapan bahasa Indonesia guna meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga jati diri bangsa dan persatuan nasional. Dilanjut ada rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada apa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga ada apa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan konstitusi. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada bagaimana implementasi kebijakan bahasa di Indonesia saat ini. Tujuan penulisan juga di sini ada tujuan penulisan proyek atau penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia, lalu juga yang kedua ada untuk memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa, lalu yang ketiga ada untuk menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berdasarkan konstitusi, yang keempat ada untuk menganalisis implementasi kebijakan kebahasaan di Indonesia pada masa kini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aneta. Baik, terima kasih Kak Bebi atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada bagian ini, penelitian atau penulisan yang kami lakukan memiliki dua manfaat utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia, khususnya terkait sejarah, kedudukan, serta fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara karena mudah dipelajari dan digunakan secara luas. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut ditandai dengan penyempurnaan ejaan dari ejaan Van Ophuijsen hingga EYD edisi 5. Serta didukung oleh peran tokoh pergerakan, sastrawan, dan ahli bahasa dalam perjuangan dan pembangunan kebahasaan. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan sebagai simbol identitas nasional yang mencerminkan jati diri bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan, serta menjadi alat perjuangan dalam menyampaikan gagasan kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Aturan ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pemerintahan, pendidikan, layanan publik, dan dokumen resmi. Pemerintah juga melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, salah satunya melalui penerapan EYD edisi 5 sebagai standar bahasa nasional. Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan dan identitas bangsa, serta membentuk sikap positif berbahasa pada generasi muda. Namun, di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari pengaruh bahasa asing dan media digital.
Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendidikan, kebijakan bahasa, serta peran aktif masyarakat untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kalidiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain proyek Bahasa Indonesia dalam Panggung Kebangsaan. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project based learning, karena mendorong pemahaman konseptual, analisis kritis, serta keterampilan kolaboratif peserta didik. Jadi, melalui proyek ini, peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menelusuri sumber ilmiah, mengkaji dokumen historis, dan mengaitkan peran bahasa Indonesia dengan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga pembelajaran berlangsung secara holistik dan bermakna. Selanjutnya mengenai tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksana proyek Bahasa Indonesia dalam Panggung Kebangsaan dilakukan secara berkelompok melalui tahapan terstruktur sesuai prinsip pembelajaran berbasis proyek atau disingkat PBP untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan luaran yang berkualitas. Tahapan pertama, pengumpulan sumber sejarah, menelusuri sumber sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian, analisis dokumen, menganalisis dokumen sejarah dan peraturan terkait. Selanjutnya, wawancara narasumber, melakukan wawancara untuk memperoleh perspektif tambahan. Setelah itu, penyusunan laporan hasil kajian secara sistematis. Dan tahapan terakhir, produksi video dokumenter, menyajikan hasil proyek dalam bentuk edukatif. Berikutnya mengenai sumber data. Sumber data dalam proyek ini diperoleh dari berbagai rujukan yang relevan dan kredibel, guna menjamin keakuratan serta validitas hasil kajian. Adapun sumber data yang digunakan meliputi yang pertama, dokumen sejarah, arsip dan catatan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berikutnya yang kedua, undang-undang dan peraturan yang mengatur kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, buku dan jurnal ilmiah, literatur ilmiah terkait kebahasaan dan kebijakan bahasa. Yang keempat, hasil wawancara, data dari narasumber bidang kebahasaan. Yang terakhir, sumber daring kredibel, laman resmi dan terpercaya terkait kebahasaan. Sehingga penggunaan beragam sumber data tersebut yang saya jelaskan tadi mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran strategis bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan. Selanjutnya mengenai sejarah bahasa Indonesia berdasarkan analisis kelompok. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah lama berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara. Tonggak penting perkembangannya terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ketika bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan karena sifatnya yang netral dan dikenal luas. Pada masa pergerakan nasional, bahasa Indonesia juga berperan sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan gagasan kemerdekaan dan membangun kesadaran kebangsaan. Selanjutnya mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928 karena mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pemilihannya berkaitan erat dengan semangat nasionalisme sebagai simbol identitas bersama dengan alat integrasi sosial. Dengan fungsi tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga perangkat sosial dan peneguh identitas nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisda Aisyah. Baik, terima kasih kepada Saudari Lidiana Febrianti yang telah menjelaskan pemaparannya. Kemudian kita berlanjut kepada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki dasar hukum yang kuat melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Aturan tersebut menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, dan layanan publik serta komunikasi resmi negara. Selain itu, kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memperkuat perannya melalui pembinaan, standarisasi, dan peningkatan literasi, sehingga bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang kehidupan nasional.
Analisis implementasi saat ini berdasarkan hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat modern bersifat dinamis. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama di pendidikan, pemerintahan, dan media, namun dipengaruhi globalisasi dan bahasa asing, terutama di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketepatan kaidah dan sikap berbahasa agar fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap terjaga. Selanjutnya, sintesis dan temuan kelompok. Kelompok menyimpulkan bahwa sejarah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara saling berkaitan. Keberhasilannya sebagai simbol kebangsaan bergantung pada kesadaran masyarakat dan konsistensi kebijakan negara, sehingga upaya pelestarian dan pemartabatan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dapat kami simpulkan berdasarkan analisis dan disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki landasan sejarah yang kuat sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedudukannya berperan strategis dalam membangun nasionalisme dan integrasi sosial, serta memiliki legitimasi hukum yang jelas sebagai bahasa negara. Di era modern, penggunaan bahasa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi, sehingga diperlukan peningkatan sikap dan ketepatan berbahasa. Secara keseluruhan, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia saling mendukung dalam memperkuat identitas dan keberlangsungan bangsa. Terakhir, saran yang bisa kami sampaikan terhadap materi ini, yang pertama, bagi masyarakat, gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik, dan benar di ruang publik serta media digital. Kemudian, bagi pemerintah, memperkuat kebijakan pengawasan dan program pembinaan bahasa Indonesia. Lalu, bagi lembaga pendidikan, optimalkan penggunaan bahasa Indonesia dan menanamkan kesadaran nasionalisme sejak dini. Kemudian, bagi kita generasi muda saat ini, mari menjadi pelopor pelestarian bahasa Indonesia secara santun, kritis, dan bijak. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.